As-su'batu la tatrukuka hatta tata'allama minha. Kesulitan tidak akan meninggalkan kita sehingga kita belajar dari dirinya. Jadi belajar dari kesulitan tersebut, belajar dari kegagalan tersebut. Sehingga kesulitan yang kita lewati, kegagalan yang kita lewati bisa menjadikan pelajaran untuk kita untuk menuju ke sebuah kemudahan atau keberhasilan. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Assalamu alaika zainal anbiya'i. Assalamu alaika Assalamu alaika asfal asfiya'i. Assalamu alaika azkar azkiya'i. Assalamu alaika min rabbis sama'i. Assalamu alaika Assalamu alaika Ahmadu ya Habibi. Assalamu alaika Assalamu alaika ya miskuwati. Assalamu alaika ya mahiyatun. Assalamu alaika ya aunal gharibi. Assalamu alaika Ahmadu ya Muhammad. Assalamu alaika Toha ya Mumajjad. Assalamu alaika ya kafar. Assalamu alaika ya hasanan tafarrad. Assalamu alaika ya jami'il qurub. Assalamu alaika ya khairal anami. Assalamu alaika ya badran. Assalamu alaika ya nuraz zalami. Assalamu alaika ya kullal marad. Assalamu
عليك يا ذا المعجزات السلام عليك يا ذا البينات السلام عليك يا هادي الهداة السلام عليك يا نور الأنصار السلام عليك يا حسن الصفات السلام عليك عليك يا ذا الموهبات سلام عليك يا ركن الصلاة السلام عليك مولاي يا رب السماء السلام عليك يا زين الملاح السلام عليك عليك يا داعي الفلاح سلام عليك يا نور الصباح السلام عليك مولاي يا نجم الفلاح السلام عليك يا ضوء البصائر السلام عليك السلام عليك يا البصائر السلام عليك السلام عليك يا علي المفاخر السلام عليك السلام عليك يا المفاخر السلام عليك السلام عليك يا بحر الدخائر السلام عليك السلام عليك يا الطاهر السلام على المقدم للإمام صلى الله عليك صلى الله عليك على المشفع في القيامة صلى الله عليك صلى الله عليك على المضلل بالغمامة صلى الله عليك صلى الله عليك على المتوج بالكرامة صلى الله عليك صلى الله عليك على الخلافات من فيها صلى الله عليك
sallallahu alaihi alal mubashari bisalam. sallallahu alaihi sallallahu alaihi Alal Muhammadin Rasuli sallallahu alaihi sallallahu alaihi Alan Nabi Abil Batuli sallallahu alaihi sallallahu alaihi Alaika ya wajhal jamili sallallahu alaihi sallallahu alaihi Alal khalifati minka fina sallallahu alaihi sallallahu alaihi Abi Bakari mubidil jahidina wa kadza Umaru waliyus salihina wa dzunuraini rasina sikina wa kadzaka aliyu as-sami yaqina wa kadzal hasanaini khairul alamina Assalamu ala ashabika ajma'ina wa alika kullim wa tabi'ina wa tabi'in wa tabi' tabi'ina Allahumma salli wa sallim wa barik alaih Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin qadda qatilati adrikni ya Rasulullah Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin qadda qatilati adrikni Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin qadda qatilati adrikni ya Rasulullah Allahumma salli wa sallim ala sayyidina qadda qatilati adrikni ya Rasulullah Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin qadda qatilati adrikni ya Rasulullah Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin Iya kan Amin ya Allah ya alhamdulillah sallallahu alaihi wasallam amin subhanaka wa ta'ala lakal hamdu wa lakal hamdu Ali alimna ma jahilna min nikmatin musyrif wa la tafaqbal ma jahilna ilahi tamim min ni'ma alaina wa wafiqna li syukrika ma baqina au adikna bard afika wal awafi wa awin kull matlubin alaina fa inna la nu'awin fihi muhimmin ala ma bina wala ma qad lakina ala adin wala sababin walakin idza dhaqad kunta laha qamina wa sholli ala rasulika kullahinin Muhammadin zakiril amina kadza ali wa ashabil kirami wa mawalahum wa tabi'ina ya Allah ya Allah sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah Amin mu'minin. sallallahu Rabbuna ala nuril mubin.
Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, irhamil mu'minin. Sallallahu rabbuna ala nur. Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Materi Tasawuf. Cabang iman ke-31. Mencintai ahli agama. Barang siapa senang diselamatkan dari neraka, dimasukkan ke dalam surga, hendaklah berupaya agar ketika mati dalam keadaan saksi bahwa sesungguhnya tiada Tuhan dan suka berkunjung sebagai senang untuk sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tos. Bismillahirrahmanirrahim. Wa li ahli dini rudasal salamahu. Li ahli dini rudasalama. Mahbub li ahli dini. Mencintai ahli agama. Cabang iman ke-61 yaitu mencintai ahli agama. Hubbil ahli din. Dalam hadis mengatakan man sarrahu ayyujahzaha anin nar wa dakhilal jannata fal ta'tihi maniyatuhu wa huwa yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wal ya'ti ilan nasi ma yuhibbu ayyu'anta ilai. Barang siapa yang senang diselamatkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Yang ingin diselamatkan dari neraka masuk ke dalam surga, hendaklah berupaya agar ketika mati dalam keadaan bersaksi bahwa sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Satu. Jadi ketika ingin masuk surga, dijauhi dari neraka dan dimasukkan ke surga, pertama mati dalam keadaan membawa dua kalimat syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dan suka berkunjung sebagaimana ia senang untuk dikunjungi, bersilaturahmi kepada orang ahli agama. Dua syaratnya maka akan dijauhkan, akan diselamatkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Terus banyaklah kenalan dengan orang mukmin karena sesungguhnya setiap orang mempunyai syafaat atau pertolongan dari Allah pada hari kiamat. Sabda Rasulullah SAW riwayat Anas radhiyallahu, aksiru minal ma'arifi minal mu'minin fa inna likulli mu'minin syafa'atan indallah yaumal qiyamah. Perbanyaklah kenalan dengan orang-orang mukmin. Karena sesungguhnya setiap orang mukmin mempunyai syafaat atau mempunyai pertolongan di sisi Allah pada hari kiamat. Jadi ketika kita mempunyai banyak teman, kenalan atau orang mukmin, maka orang mukmin itu di sisi Allah akan bisa memberikan syafaat atau pertolongan untuk kita. Nah, tadi kan jadi contoh dalam satu majelis pengajian, kita punya teman pengajian. Ketika nanti contohnya di akhirat ada salah seorang teman kita yang ada di neraka, tidak ada di surga. Kan ditanyakan kemudian, "Kamana si anu ya?" Gitu. Yang suka bareng-bareng ngaji malam minggu. Nah, celok ngaji sih tamat tadinya. Itu geus karakam gentainya. Ieu kan. Syafaat. Di dunia gitu kan, di akhirat gitu. Jadi yang baik akan ke bawah baik, yang jelek akan ke bawah jelek. Salah satu. Nah, terus
perumpamaan orang-orang mukmin dalam kecintaan dan kesayangan mereka adalah seperti tubuh. Jika salah satu anggota tubuh sakit, maka anggota tubuh lain saling memanggil dengan sakit panas dan tidak dapat tidur. Masalul mukminin fi tawahib wa tarahuhumihim. Perumpamaan umat mukmin. Perumpamaan orang-orang mukmin dalam kecintaan dan kasih sayangnya itu seperti satu jasad, seperti satu tubuh. Jika salah satunya tersakiti, yang lain ikut sakit. Contoh tangan teriris, kan tadi itu minimal mulut berkata au, ya, aduh atau kemana, mata keluar air mata, badan meringis dan segala macam. Nah, itu ulah bahayanya. Nah, seharusnya dalam artian ketika sama mukmin ada salah satu yang tersakiti, kita harus mengikut sakit. Ya, mata balik nak lebok dia situnya. Gitu. Nah, itu mukmin ya. Terus Membuat kesenangan di hati adalah lebih baik pahalanya daripada ibadah yang tahu. idkhulus surur fi qulubil mu'minin khairum min ibadatin sittina sanah. Saya sebut idkhulus surur. Idkhulus surur membuat kesenangan, memberikan kesenangan. Bunga ya, ulah nyerikeun bae kali-kali ya, memberikan kesenangan. Nah, memberikan kesenangan di hati orang mukmin adalah lebih baik pahalanya daripada 60 tahun ibadah. Ya Allah, idkhulus surur luar biasa. Idkhulus surur bahasa orangnya memberi kesenangan kepada hati orang mukmin. Salah satunya ketika panggang nama, senyum ya, itu. Resep senyum apanya. Itu ternyata kunaon? Begitu yang jam mendut baik. 30 tahun ibadahna ya. Ya Allah, idkhulus surur ya. Makanya ketika kita datang ke satu undangan, kita datang ke satu jamuan yang minimal idkhulus surur, memberikan kegembiraan, kebahagiaan kepada orang yang didatangi. Senang nggak kira-kira kalau kita mengundang orang lain dan orang lain tersebut datang ke undangan kita? Senang nggak? Senang ya. Awas, gede. 60 tahun, 60 tahun ibadah. Ayo tuh umur 6 tahun ayah, 60 tahun ayah. Mual ayah. Satu kali idkhulus surur, memberikan kesenangan di hati seorang mukmin. Ulah kesakitan bahaya. Ya. Terus Melebihkan penghormatan terhadap seseorang yang sikap dan pakaiannya menunjukkan ketinggian kedudukannya di masyarakat daripada lainnya adalah pantas, sehingga dapat menempatkan seseorang pada kedudukannya yang layak. Nah, maksudnya dalam bahasan ini melebihkan penghormatan terhadap orang yang sikap dan pakaiannya menunjukkan ketinggian kedudukan di masyarakat daripada lainnya adalah pantas. Contoh, seseorang yang mempunyai sikap yang baik dihargai dengan baik, pantas. Seseorang yang berpakaian baik dihargai dengan baik, pantas. Sebaliknya, seseorang yang tidak punya sifat yang baik dihargai tidak baik, pantas. Ya, dan seorang yang berpakaian yang tidak baik dihargai tidak baik, ya wajar, pantas, gitu kan, layak, gitu kan, itu. Terus Dalam suatu perjalanan Sayyidatina Aisyah singgah di tempat perjalanan dan menyiapkan makanan. Kemudian seorang datang dan beliau berkata, berilah pengemis itu uang satu. Sudah itu ada seorang yang naik kendaraan lewat. Lalu Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha berkata, ajaklah ia ikut untuk ikut makan. Beliau ditanya oleh para sahabat, Tuan Putri telah memberikan pengemis yang miskin tadi uang dan mengundang orang yang kaya untuk ikut makan. Beliau menjawab, sungguhnya Allah Ta'ala telah menempatkan manusia pada tempat mereka masing-masing. Oleh karena itu kita harus menempatkan mereka pada tempat mereka yang layak. Pengemis yang miskin tadi sudah rela dengan pemberian uang banyak saja, tapi buruk bagi kita untuk memberi orang yang keadaannya seperti orang kaya tadi dengan uang sen. nah, dalam sebuah perjalanan kisah Sayyidatina
Siti Aisyah. Siti Aisyah sah. Siti Aisyah sah. Istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga nuka sabaraha? Nuka sabaraha. Ya. Sayyidatina Aisyah sehingga di satu tempat. Pertama ada datang dua orang. Yang pertama datang seseorang yang berpakaian seperti pengemis, tumpang camping. Maka Sayyidatina Aisyah memberikan uang 1 sen. 1.000 cukup ya, berapa ini ya. Gitu. Dan setelah itu datang kembali orang yang berkendaraan dengan pakaian mewah dan segala macamnya. Maka orang tersebut bukan dikasih 1 sen tapi diajak makan bersama dengan Siti Aisyah dan segala macam dan sahabat yang lainnya. Sahabat bertanya, kenapa orang yang tadi yang berpakaian tumpang camping hanya diberi 1 sen, sedangkan orang yang ini yang berpakaian mewah dan berkendaraan itu diajak untuk makan. Alasannya kenapa? Allah telah menempatkan di tempat-tempatnya yang mulia. Karena kenapa? Orang yang tadi layak untuk mendapatkan 1 sen, sedangkan orang yang ini kalau diberi 1 sen, kira-kira baik gitu ya. Nah, karena menempatkan pada sen, mendapatkan pada porsinya masing-masing ya. Nah, itulah salah satu bentuk cabang iman ke-61 itu mencintai ahli agama dengan prakteknya seperti itu. Nah, supaya kita sama-sama mendapatkan sebuah kekuatan iman ketika melaksanakan cabang iman tersebut. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Terus mujizat. Dan Habib bin Malik menyiapkan 5 ekor unta penuh dengan bawaan perak dan kain. Lalu dikirimkan beserta budak-budaknya kepada Rasulullah SAW. Tapi ketika rombongan itu mendekati kota Makkah, konyong-konyong Abu Jahal menghadang mereka. Lalu bertanya, "Ini siapakah kalian?" Nah, lanjutan dari kisah Habib bin Malik. Rasulullah, Abu Jahal, Habib bin Malik. Yang kemarin ceritakan bahwa Habib bin Malik mendapat sebuah jawaban. Sesuatu yang diinginkannya itu bulan terbelah. Dan yang pertama itu matahari turun dengan cepatnya digantikan oleh bulan yang naik. Dan bulan datang kepada Rasulullah dengan membelah masuk ke dalam gamis bajunya. Sebagian keluar di tangan kanan dan sebagian keluar di lengan kiri Rasulullah SAW. Dan setelah itu bersatu lagi di atas kepala Rasulullah SAW sambil menyaksikan, bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian itu bulan tersebut kembali lagi ke langit, turun kembali digantikan oleh matahari seperti sedia kalanya. Itu kejadian yang luar biasa. Itu kan mukjizat Rasulullah SAW. Abu Jahal mengatakan itu sihir. Sihir di mana? Ya, tadi jajal Al-Quran sihir ya. Nah, setelah itu permintaan kedua adalah supaya Nabi Muhammad membaca isi hati yang dimiliki oleh Habib bin Malik. Ternyata Habib bin Malik isi hatinya mempunyai anak perempuan yang cacat, tidak punya, naudzubillah, tangkat tangan, 2 tangan dan segala macamnya. Ya. Setelah itu dengan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala, karena masuk Islamnya Habib bin Malik, maka si anaknya tersebut didatangi oleh seorang laki-laki dengan dibimbing mengucapkan 2 kalimat syahadat, menjadilah muslimah dan badannya tersebut dikembalikan secara utuh. Setelah datang Habib bin Malik datang ke istana, kaget melihat anaknya yang menyambutnya dengan sukariang dan utuh badannya. Dan setelah itu mengatakan 2 kalimat syahadat. Ditanyalah, dari mana kamu mendapatkan 2 kalimat syahadat tersebut? Aku didatangi seorang laki-laki di dalam impianku. Setelah itu dia mengabarkan bahwa ayahku telah masuk menjadi muslim, telah masuk Islam. Jika kamu ingin masuk Islam dan menjadi muslimah, maka anggota badanmu akan dikembalikan. Maka setelah itu aku mengucapkan 2 kalimat syahadat dan tubuhku dikembalikan seperti ayah yang lihat sekarang ini. Setelah itu Habib bin Malik sujud syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan menambah
yakin dengan dua keajaiban tersebut, dengan dua mukjizat tersebut. Nah, lanjutannya setelah itu kemudian bentuk syukur. Habib bin Malik menyiapkan 5 ekor unta. Lamu orang mah aya nama 5 mobil gitu. Ya, belum unta pan kenanya. 5 mobil unta penuh dengan bawaan emas, perak dan kain, ya. Bayangkan 5 unta, 5 mobil dipenuhi dengan emas jeung perak jeung kain. Luar biasa. Kebayang tuh nya? Sabaraha kilo eta nya? Kebayang nya. Gitu. Lalu dikirim beserta budak-budaknya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu 5 ekor unta dipenuhi dengan emas, perak dan kain, sutra dan segala macamnya, beserta abid-abidnya, beserta budak-budaknya dipersembahkan kepada Rasulullah SAW. Jeung kurir-kurir nak, ya, dikena. Nah itu. Tetapi ketika rombong itu mendekati kota Mekah, konyong-konyong datanglah Abu Jahal menghadang mereka lalu bertanya, milik siapa kalian? Abu Jahal kembali menjegal rombongan unta tersebut lalu bertanya, ini milik siapa? Gitu. Terus lanjutkan. Terus kami hendak menuju kepada lalu Abu Jahal menyerang mereka untuk merampas barang-barang bawaan mereka dari tangan mereka. Namun mereka melawan sehingga terjadilah saling berhantam dan akhirnya pecahlah pertempuran di antara mereka. Kemudian orang-orang Mekah, paman-paman Nabi dan budak-budak itu berkumpul. Mereka berkata, Habib bin Malik menghadiahkan harta ini kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, setelah itu akhirnya dijawablah oleh budak-budak tersebut, kami milik Habib bin Malik. Jawab budak tersebut, kami hendak menuju kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi si budak tersebut mengatakan kami milik Habib bin Malik dan diutus untuk ini hadiah diberikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Abu Jahal tersebut menyerang untuk merampas barang-barang tersebut. Wah, cekcok, ya, gelut, ribut, ya, baku hantam satu sama lain. Sehingga kemudian orang-orang Mekah, termasuk paman-paman Kanjeng Nabi dan termasuk Kanjeng Nabi, kumpul di tempat itu dan mereka bertanya kepada budak tersebut, ada apa ini? Ya, dan mereka berkata, Habib bin Malik menghadiahkan harta ini kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus? Dia menghadiahkannya kepada saya. Maka Nabi berkata, wahai penduduk Mekah, relakah kamu pada perkataan itu? Terus? Ya, jawab mereka. Nabi lalu bersabda, kita berhakim kepada unta-unta ini. Untuk siapa unta-unta itu? Berkata, maka dialah yang berhak memiliki harta ini. Nah, setelah itu, setelah ribut tersebut, Abu Jahal tetap bersikeras menolak. Kataan dia menghadiahkan kepadaku, bukan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi Muhammad berkata, wahai penduduk Mekah, relakah kamu kamu pada perkataanku? Dijawab, ya. Nabi Muhammad Nabi lalu bersabda, kita berhakim kepada unta-unta. Untuk siapa unta itu berkata, maka dialah yang berhak memiliki harta ini. Maka katakan Nabi Muhammad, tidak usah bingung, tidak usah repot. Kita tanyakan ke unta tersebut, untuk siapakah barang bawaan ini dipersembahkan, diberikan oleh Habib bin Malik? Wah, onta ditanya, ya. Wah, luar biasa. Terus? Kita tangguhkan urusan harta ini sampai besok. Rasulullah setuju. Kemudian Abu Jahal masuk ke rumah berhala. Malaman itu dia tinggal bersama berhala-berhala. Dia mempersembahkan kurban kepada berhala-berhala itu sampai dan tiba-tiba sampai. Nah, setelah itu Abu Jahal mempunyai seperti permintaan. Sebentar, kita tangguhkan urusan ini sampai besok pagi. Rasulullah mengiyakan, ya, tidak masalah.
Kenapa? Karena Abu Jahal pada malam tersebut, di malam hari, wiridan ya. Wow, datang susuguh ya segala macam semedi ya itu supaya onta tersebut berbicara. Oh, sampai pagi. Oh, pagi itu aja ya Allah ya. Begadang batur namanya begadang. Terus Setelah fajar menyingsing, maka seluruh penduduk Mekah berkumpul dan Rasulullah beserta paman-paman beliau pun datang pula. Kemudian tampillah Abu Jahal, lalu berjalan mengitari unta-unta itu seraya berkata, bicaralah dengan nama Lata, Uzza, dan nah, setelah itu pagi tiba. Mulai kumpul semua penduduk Mekah, paman-paman Rasulullah dan termasuk Rasulullah. Abu Jahal mulai beraksi mengelilingi unta tersebut dengan kataan berbicara dengan nama Lata, Uzza dan Manat. Lata, Uzza itu nanti berhalanya. Abu Jahal mengatakan berbicara dan mengatakan terus mengelilingi terus, tidak berhenti terus mengelilingi Apa yang terjadi? Teruskan. Abu Jahal terus berjalan mengitari unta sambil berkata demikian hingga matahari naik tinggi. Namun tidak ada reaksi sama sekali dari unta-unta tersebut dan tidak juga terdengar satu jawaban pun dari mereka. Maka akhirnya penduduk Mekah berkata kepadanya, cukup wahai Abu Jahal, sekarang majulah kamu wahai Nabi Muhammad. Nah, setelah itu Abu Jahal mengelilingi unta dengan yang sangat lama sampai matahari mulai tinggi. Kesal ada gua nagenya. Kukulilingan berbicara kamu dengan atas nama Lata, Uzza dan Manat. Terus akhirnya penduduk Mekah mulai kesalnya mulai waduh beraksi kelamaannya. Ganti. Nah, tidak ada reaksi apa-apa. Bahayanya itu. Maka penduduk Mekah mempersilahkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk maju. Terus lalu Rasulullah maju ke depan menghampiri unta itu. Kemudian beliau berkata, wahai binatang-binatang makhluk ciptaan Allah, berbicara kamu dengan kuasa Allah Ta'ala. Terus Setelah seekor dari unta itu bangkit lalu berbicara dengan suara nyaring, hai orang-orang semua, sesungguhnya kami adalah hadiah dari Habib bin Malik untuk Nabi Muhammad SAW. nah, fakta lain. Maka Nabi Muhammad itu mulai maju dan berkata, ayat Tuhan makhluk. Yaqullahu. Ya makhluk Allah. Ya. Bicaralah kamu biqadratillah ta'ala dengan kudratnya Allah Subhanahu dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu dari unta tersebut berbicara dengan suara yang keras. Ya kaum, kaum, nahnu hadai. Kami adalah hadiah min Habib bin dari Habib bin Malik di Muhammadin sallallahu alaihi wasallam untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biasanya muncul orang mah denge tajahal denge nya. Iya kena. Unta yang berbicara. Terus maka Nabi pun mengambil kendali binatang-binatang itu, kemudian dituntunnya menuju tubuh kuda. Lalu beliau keluarkan emas dan peraknya, kemudian beliau tumpuk menjadi satu onggokan. Seraya berkata, jadilah kamu tanah. Maka emas dan perak itu pun berubah menjadi tanah sama. Nah, setelah memang terbukti oleh semua orang bahwa itu emas dan perak dan segala macamnya dipersembahkan kepada Nabi Muhammad, diperuntukkan untuk Nabi Muhammad. Maka Nabi Muhammad mengambil tali cekornya onta tersebut dan membawanya ke Jabal Abu Gubais. Dikeluarkanlah zahab wal fiddah, dikeluarkanlah emas dan perak. Dan Rasulullah berkata, kuni turoban, jadilah kamu tanah. Waduh, jadi tanah. Abu Jahal ngalamunnya. Jadi tadi ribut kesulitan desa penting jadi tanah di ayah baik sama. Nah, karena kenapa? Rasulullah tidak membutuhkan hal itu. Jika seandainya lebih dari itu, Gunung Uhud dijadikan emas, kalau Rasul berkehendak itu bisa. Ya, orang kumaha itu, Allah ya. Itu. Terus ya, kenapa? Jadi kisah masalah Abu bin Malik, masalah Habib bin Malik, Abu Jahal, Rasulullah, Habib bin Malik, Abu Jahal. Nah, selesai sampai di sana. Itu mukjizat Rasulullah SAW. Mana salah satu mukjizat Rasulullah? Banyak mukjizat yang kita teliti. Rasulullah tidak membutuhkan harta. Rasulullah tidak membutuhkan dunia. Rasulullah orang yang bijaksana dan segala macamnya. Banyak mukjizat tersebut. Terus
makan berkata, setelah nyata secara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Abu Jahal mulai mengatur rencana mencelakai beliau. Dia lalu mengumpulkan antek-anteknya untuk menggali sebuah sumur. Setelah selesai, maka mulut sumur itu ditutupinya dengan rerumputan dan tanah yang lunak. Kemudian diurusnya budak-budaknya apabila nanti Muhammad datang dan terjerumus ke dalam sumur itu, supaya mereka menurun dengan tanah. Nah, setelah beres, berarti kan Rasulullah menang. Menang dengan kejadian seperti itu. Abu Jahal tidak berhenti. Tunggu pembalasanku. Ya Allah, bersambung ya. Berikutnya pada satu waktu Abu Jahal dan antek-anteknya, rakyatnya, menggali sebuah tanah sehingga membentuk sebuah sumur ya. Terus sumur itu setelah sumur terjadi, setelah sumur jadi dan ditutupi oleh dadaunan segala macam itunya, jebakan ngerti itu ya, jebakan, dan diinstruksikanlah pengikut-pengikut Abu Jahal, anak buah Abu Jahal, nanti seandainya kalau Muhammad datang ke sini, masuk ke jurang, maka lempari dengan batu dan tanah. Nah, jadi sudah dipersiapkan nanti rencana jahat, ya, jebakan untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ayatnya terus. Karena budi pekerti yang luhur, maka beliau datang. Namun setelah beliau berada di depan pintu rumah Jahal, Jibril memberitahu beliau tentang subur kebakaran dan melarang beliau masuk ke rumah Jahal. Maka Nabi pun berbalik dan pulang. Lalu hal itu diberitahukan orang kepada Abu Jahal. Maka dia bangkit dari tempat tidurnya dan bergegas mengejar dengan maksud akan menaiki beliau apa pula. Dia tidak ingat lagi akan sumur yang digali hingga terjerumus dia ke dalam. Orang-orang pun lalu melemparkan tambang kepadanya. Tetapi mereka tidak sampai kepadanya. Kemudian mereka mengumpulkan tali dan tambang semakin. Tapi setiap kali mereka sambung tambang itu, Abu Jahal semakin masuk ke dalam. Terus akhirnya Abu Jahal berkata, pergilah kalian Muhammad, minta dia datang kemari. Sungguhnya tidak ada orang yang dapat menyelamatkan aku dari itu. Nah, setelah jebakan tersebut siap, Abu Jahal berpura-pura sakit. Ya, karena akhlak mulia Rasul. Tadi salah satu salah satu pengikut Abu Jahal, anak buah antek-antek Abu Jahal, memberitahukan kepada Nabi Muhammad bahwa Abu Jahal sakit. Luhurnya, mulianya akhlak Rasulullah. Walaupun orang yang telah menyelakainya, orang yang khianat kepada dirinya, tetap Rasulullah tidak membalas dengan khianat lagi. Tapi Rasulullah dengan baik hati akan menjenguk Abu Jahal. Mun urang kumaha? Modal setelah tidak. Luar biasa. Biasalah Rasulullah datang kembali untuk datang ke rumah Abu Jahal untuk menjenguk Abu Jahal. Pas di depan pintu, malaikat Jibril datang. Wahai Rasulullah, janganlah kamu menjenguk Abu Jahal. Karena kenapa? Di dalam sudah disediakan lubang yang sangat besar untuk menjerumuskan dirimu ke dalam lubang tersebut. Akhirnya Rasulullah tidak jadi menjenguk karena ada perintah tersebut. Rasulullah akhirnya balik lagi. Setelah balik lagi ada informasi kepada Abu Jahal. Bos, waduh, Nabi Muhammad balik deh, kita jadi doang, tidak jadi menjenguk, ya. Akhirnya seperti itu Abu Jahal kaget, bangkit langsung mengejar untuk menanyakan kenapa tidak menjenguk, tapi lupa dengan lubang tersebut, senjata makan tuan. Jadi lubang yang digali oleh Abu Jahal yang dipersiapkan untuk Rasulullah SAW, akhirnya yang masuk pada lubang tersebut adalah Abu Jahal. Masuk pada lubang yang samanya digali, kurang asup dari kadinya. Dan luar biasa, antek-antek Abu Jahal mulai menolong, melemparkan tali
Akhirnya tali tidak sampai. Semakin dilemparkan tali, semakin dalam Abu Jahal masuk ke Rasulullah. Dan tali disambung-sambung, tidak satu pun tali yang bisa nyampe pada Abu Jahal. Aneh kan, luar biasa. Ini mujizat, salah satu mujizat Rasulullah. Nah, akhirnya Abu Jahal berkata, jangan jangan ulurkan tali lagi. Karena kenapa? Kalian tidak bisa menolongku. Yang hanya bisa menolongku adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Panggillah dia untuk membantuku. Ya, akhirnya salah satu antek-antek Abu Jahal datang lagi kepada Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, ya Muhammad, tolonglah bos kami Abu Jahal kekerlepan, ya dek payah saja dia kena. Sudah tidak berdaya. Nah, akhirnya Rasulullah datang. Itu akhlak mulia. Coba mun urang. Coba kalau kita kemana? Tadi itu ya, ayo. Akhlak mulia Rasul. Orang yang sudah jelas-jelas mau mencelakainya, ketika Rasulullah diminta tolong, maka Rasulullah tetap menolong. Wah, luar biasa ya. Datanglah Rasulullah untuk menolong Abu Jahal. Terus Orang lalu datang Wasallam meminta beliau agar sudi menolong Abu Jahal. Maka Nabi pun datang menghampiri bibir sumur itu lalu berkata kepada beliau, jika aku telah mengeluarkanmu dari sumur ini, engkau akan beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ya, sahut. nah, setelah itu Rasulullah datang menemui Abu Jahal, diam di pinggir sumur tersebut dan berkata, Abu Jahal, jika aku bisa menolongmu, apakah kamu akan beriman kepada Allah dan Rasulnya? Ya, saya akan beriman kepada Rasulullah. Ya, luar biasa. Terus Nabi lalu mengulurkan tangan beliau dan ditangkapnya tangan Abu Jahal. Kemudian dikeluarkannya dari dalam sumur. Namun setelah Abu Jahal berada di luar sumur tidak berkata, betapa pandai kamu bersihir, hai Muhammad. nah, setelah itu Nabi Muhammad dengan mudahnya mengulurkan tangannya dan mengangkat Abu Jahal. Lain itu bisa pakai tali segala macam. Itu salah satu mukjizat Rasul. Ya, salah satu mukjizat Rasul. Dan setelah Abu Jahal diselamatkan, Abu Jahal janji tadi akan beriman kepada Rasul Allah dan Rasul. Ternyata setelah selamat, Abu Jahal berkata, betapa pandai kamu bermain sihir, wahai Muhammad. Sihir kena baik. Mun orang kumaha digebruskeun deui orang ya. Ya, luar biasanya. Terus Ini termasuk salah satu di antara mujizat Nabi Muhammad SAW. Karena kejadian itu Nabi Muhammad SAW bersabda, artinya barang siapa yang menggali sumur untuk menjerumuskan saudaranya sesama muslim, maka dia sendirilah yang akan terjerumus ke dalam. Nah, maka dari kejadian itu timbul hadis Rasulullah SAW yang artinya barang siapa menggali sumur, maksudnya menjerumuskan saudaranya sesama maka dia sendirilah yang akan terjerumus ke dalamnya. Ketika kita berniat jahat kepada orang lain, ya, berniat jahat merencanakan kejahatan untuk orang lain, sebenarnya kejahatan itu bukan untuk orang lain, tapi untuk diri kita sendiri. Ketika kita menipu orang lain, sebenarnya bukan orang lain yang tertipu. Sesungguhnya kitalah yang menipu diri kita sendiri. Ketika kita menyakiti orang lain, sesungguhnya bukan orang lain yang tersakiti, tapi kita yang menyakiti diri kita sendiri. Awas tanya tadi teh ciduh mah tadi teh di langit nempel ka urang deui balik deui nya gitu. Makanya nah itulah salah satu mukjizat Rasulullah SAW dengan akhlak mulia, dengan bijaksana dan luar biasa. Kenapa Rasulullah memiliki akhlak seperti itu? Nah, ke jawabannya bersambung ya. Gitu. Karena kenapa? Nah, kita bayangkan orang yang mengkhianati kita, orang yang jahat dengan kita, orang yang menyakiti kita, kita pribadi bisa gak menolong lagi orang tersebut? Tadi itu ya. Cadu mumpuk karena dempeknya sampai orang yang tak-takan ya. Jatuh mual itu loh kan kayak gitu. Allah. Ya, gitu. Itulah salah satu bedanya Rasulullah dengan manusia yang lain. Manusia tapi bukan manusia biasa. Bayangkan tidaknya orang yang telah benar-benar mau membunuh, mengkhianati, menzolim dan segala macamnya tetap ditolong Rasulullah. Dan setelah ditolong, ya tetap khianat lagi, tetap dibiarkan oleh Rasulullah SAW. Mun orang, ya, luar biasa. Nah, itu gitu, hate hese, hate namanya. Itu jawabannya. Kan Rasulullah menjadi sauri toladan. Ada sauri toladan, sauri toladan.
contoh yang baik lain deui atau Rasul atuh eta contoh nah tadi teh ya gitu. Itu contohnya. Makanya kita menjadi suri teladan. Kenapa Rasulullah seperti itu? Ada rahasia. Engke rahasia dijelaskan. Maka kita pun Rasulullah tetap menjadi tidak putus asa untuk menyebarkan syiar agama. Terus Abu Jahal melakukan kesalahan satu kali, sugan. Mudah-mudahan kedua kali dia tobat. Mudah-mudahan ketiga kali dia tobat. Mudah-mudahan sampai itu tobat-tobat ya. Gitu. Tapi Rasulullah yang dihasarkan itu bersyiar, ya kan? Bukan masalah tobat dan tidaknya. Maka kenapa ketika ada kesulitan, ketika ada kesusahan, yang disarankan itu adalah kita belajar dari kesulitan tersebut. Belajar dari kesusahan tersebut. Bukan untuk masalah hasil nanti biarkan Allah yang mengatur. As-su'batu la tatrukuka hatta tata'allama minha. Kesulitan tidak akan meninggalkan kita sehingga kita belajar dari dirinya. Jadi belajar dari kesulitan tersebut, belajar dari kegagalan tersebut. Sehingga kesulitan yang kita lewati, kegagalan yang kita lewati bisa menjadikan pelajaran untuk kita untuk menuju ke sebuah kemudahan atau keberhasilan. Gagal baik kan itunya. Itu pastilah itu. Yang dikatakan tersebut bukan masalah jatuhnya, tapi bangkit setelah jatuh. Itu. Move on ngerti itu ya. Bukan masalah sakit hatinya, tapi bangkit setelah ya itulah. Semua orang punya kesulitan, semua orang punya masalah, ya kan? Pasti punya masalah. Yang kita inginkan adalah bagaimana kita keluar dari masalah tersebut, belajar dari masalah sebelumnya sehingga kita bisa lebih dewasa menghadapi masalah. Makanya kenapa? Masalah adalah satu perkara yang bisa mendewasakan kita. Kalau kita ingin cepat dewasa, loba masalah, kayak cepat dewasanya gitu. Semakin banyak masalah, semakin banyak. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan pertolongan kepada kita di saat kita dalam keadaan kesulitan atau kesusahan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dengan berkahnya Nabi Muhammad SAW, berkahnya bulan Maulid, kita diselamatkan, kita ditolong di dunia dan di akhirat. Amin ya Allah ya rabbal. Wallahu alam. Alhamdulillah ala nabiyina.